Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Pesona pria kumis tipis digoda bule cantik Bahenol. Hari itu panasnya bukan main. Jakarta macet seperti biasa. Dan stasiun Pasar Senen ramai luar biasa. Udin, pria berkumis tipis dengan keringat yang ngucur kayak keran rusak, mondar-mandir, dorong troli, penuh koper. Bajunya basah, sendalnya bunyi plitok-plitok setiap melangkah. Permisi, barang lewat hati-hati kena gaji UMR, teriaknya sambil senyum-senyum sendiri. Udin ini kuli angkut barang. Hidupnya sederhana, rumah di gang sempit, makan kadang pakai tempe goreng 2 biji, dibelah 3, tapi urusan percaya diri, jangan ditanya. Dia punya satu modal utama. Kumis tipis, melengkung kayak tanda tanya. Yang menurut dia sendiri, bisa bikin swag-swag melting. Nyatanya, belum pernah ada satupun yang meleleh. Sampai hari itu, di pojok ruang tunggu stasiun, duduk seorang perempuan bule, kulit putih, rambut pirang ikal, tank top ketat, warna krem dan celana pendek yang, pendek beneran. Matanya biru, bibirnya merah muda, dan ia duduk dengan santai. Kakinya selonjor ke depan, sambil ngeliatin Udin yang lagi narik troli. Udin kaget, perempuan itu ngeliatin dia terus. Bukan cuma lirikan iseng, tapi pandangan dalam, kayak next, atau mungkin lapar. Entahlah, Udin pun langsung pasang tampang sok cool. Gaya jalan mulai diatur, troli ditinggal. Dia berdiri tegak, lalu merapikan kumisnya dengan jempol dan telunjuk. Bismillah, gumamnya. Lalu melangkah ke arah perempuan bule itu. Permisi mbak, miss, are you okay? Atau need bantuan dorongin hati ke arah yang lebih indah, katanya. Dengan logat Inggris kacau balau, perempuan itu tertawa. You're funny. What's your name? Udin. Lengkapnya, Udin bin Untung. Tapi panggil aja Udin. Lebih seksi. Jawabnya sambil senyum lebar. I'm Jane. Jane. Wah, mirip nama shampoo. Tapi yang ini, wanginya beda. Langsung nyentuh hati. Jane lagi-lagi tertawa. Bukan karena gombalannya bagus, tapi karena terlalu kampung dan jujur. Percakapan berlanjut. Jane cerita kalau dia baru datang dari Amerika, mau ke rumah orang tuanya di Wonosobo. Ayahnya orang Indonesia, ibunya bule Amerika. Mereka udah pensiun dan tinggal di kampung. Udin pura-pura fokus, padahal matanya udah ngelirik ke arah tank top krem itu 2 kali 3 kali. Tapi tiap kali pikirannya mulai ngelantur, dia langsung tepuk jidat sendiri. Udin, jangan ngeres, dia bule, bukan gorengan, katanya dalam hati. Jane mengajaknya ngobrol lebih panjang. Udin cerita soal pekerjaannya sebagai kuli angkut, soal hidupnya di gang sempit, soal sendal jepitnya yang udah sobek. Tapi dia cerita semua itu dengan gaya yang lucu, penuh celetukan. Saya sih nggak punya mobil, miss, tapi hati saya luas, bisa ditumpangin seumur hidup, kata Udin sambil cengar-cengir. Jane tertawa lepas. Udin mulai mikir, ini bule kayaknya kurang hiburan. Beberapa menit kemudian, Jane tiba-tiba nanya, Udin, kamu sibuk 3 hari ke depan? Lah, kenapa? Mau pindahan rumah? Enggak. Aku cuma mau ngajak kamu temenin aku jalan-jalan sebentar di Jakarta. Sebelum aku ke Wonosobo, aku butuh teman yang bisa diajak ngobrol dan ketawa. Udin langsung berdiri sambil gaya hormat. Saya siap, miss. Asal jangan disuruh pijet ya. Saya cuma bisa narik troli, bukan urut punggung.
Jane ngakak. Tapi beneran loh, aku serius. Saya juga. Kalau perlu saya keluar dari pekerjaan ini sekarang juga. Tapi bilang ke atasan dulu ya. Biar nggak disangka kabur bawa troli. Udin langsung pamit ke mandornya. Bilang ada tugas negara. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari stasiun. Jalan berdampingan, Jane jalannya santai. Sesekali melirik ke arah Udin, yang jalannya agak jinjit, karena sendalnya udah jebol. Tapi, Udin tetap pede, malah sempat nyeletuk. Mbak Jane, tahu nggak, kenapa saya nggak ganti sendal baru? Kenapa? Soalnya kalau saya beli sendal baru, nanti gayanya kalah sama kumis saya. Dan Jane tertawa lagi. Kali ini lebih lama, lebih tulus. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya, dia ketawa karena hal-hal kampungan, tapi menyenangkan. Hari itu, Udin gak cuma berhasil narik troli, dia juga narik hati seorang bule. Dan semua itu gara-gara kumis tipis. Udin gak pernah nginep di hotel sebelumnya. Kalau nginep, biasanya cuma numpang di pos ronda waktu hujan besar. Jadi begitu masuk ke kamar hotel kelas menengah, di daerah Cikini bersama Jane, dia langsung bengong. Matanya jelalatan kemana-mana. Lantai bersih, kasur empuk, ada AC. Bahkan tisu gulung pun terasa mewah buat Udin. Ini kayak kosan bintang 7, gumamnya pelan. Jane tertawa, melihat ekspresi Udin yang kayak anak kecil dibawa ke taman bermain. Mereka masuk 2 kamar yang bersebelahan. Jane bilang, biar sopan. Mereka tidur terpisah. Udin langsung mengangguk sepat-sepat. Walau dalam hati bilang, ya elah. Padahal gue udah latihan napas seminggu terakhir. Setelah mandi dan ganti baju, Udin pakai celana kain kebesaran dan kaos oblong bertuliskan I love Jakarta. Tulisan udah pudar kayak bekas luka lama. Sementara Jane, ya ampun, masih saja pakai tank top krem itu. Kali ini dipadukan dengan celana pendek jeans yang makin pendek. Udin sempat terpaku beberapa detik waktu. Jane buka pintu kamarnya. Mau makan malam, Udin? Tanya Jane sambil senyum. Kalau saya jawab nggak lapar, itu dosa, Mbak. Tapi kalau saya jawab iya, saya takut gagal fokus. Hah? Enggak. Maksudnya, saya siap makan. Tapi kalau bisa, makannya jangan sambil jalan di depan saya. Fire. Nggak banyak yang goyang. Jane cuma ketawa. Udin ini memang nggak punya rem. Kalau udah buka mulut, tapi entah kenapa, Jane malah makin nyaman. Malam itu mereka makan di warung tenda pinggir jalan. Udin ngajak makan nasi goreng kambing. Jane awalnya ragu. Tapi setelah suapan pertama, matanya langsung berbinar. Udin, this is amazing. Ya. Iyalah, itu bumbu racikan abang-abang. Rahasianya ada di tangan yang gak pernah pakai sarung tangan. Mereka ngobrol santai. Jane nanya soal keluarga Udin. Udin cerita seadanya. Ayahnya dulu supir bajai. Ibunya jual lontong sayur. Udin, anak kedua dari 5 bersaudara. Semua tinggal di gang sempit di belakang pasar. Jane tertarik. Bukan karena ceritanya sedih, tapi karena Udin cerita semuanya dengan gaya lucu. Enggak kira. Sedih-sedihnya, malah ketawa-ketawa sendiri. Waktu cerita dia pernah disuruh jadi satpam acara nikahan karena bajunya mirip seragam. Setelah kenyang, mereka balik ke hotel. Jane masuk ke kamarnya. Udin juga begitu. Baru 5 menit Udin tiduran sambil nonton sinetron horor di TV. Pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Udin, suara Jane dari luar. Langsung Udin berdiri tegak. Mukanya serius, jantungnya deg-degan. Ya Allah, beneran ini? Sekarang, di hotel. Tengah malam, pack tank top krem. Udin pelan-pelan buka pintu. Jane berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Udin, bisa ke kamarku sebentar? Jantung Udin makin kencang. Ngapain? Tanyanya sambil pasang senyum sok cool. Aku kehilangan HP. Kayaknya nyelip di kasur. Tolong bantuin cari. Langsung, imajinasi Udin buyar. Dia tarik napas panjang, senyum kecut. Oke, tapi saya masuknya pakai kaki kanan dulu ya, biar nggak ada dosa. Begitu masuk, Udin langsung lihat kasur Jane. Rapi, bersih, wangi. Tapi begitu lihat posisi bantal, dia langsung tahu. Ini pasti HP-nya masuk ke bagian pojok kasur yang susah dijangkau.
Jane nunjuk ke sudut kasur. Kayaknya masuk situ. Udin jongkok pelan-pelan. Tangannya masuk ke sela-sela. Napasnya ditahan. Di kepala, dia sempat mikir aneh-aneh lagi. Tapi begitu HP Nia ketemu, Jane langsung nyolek lengannya. Dapat mbak. Tapi hati saya nyangkut di pojokan juga. Jane tertawa lagi. Kali ini lebih lama. Lalu duduk di kasur, menatap Udin. Kamu tahu nggak? Kamu orang paling jujur dan aneh yang pernah aku temui. Udin berdiri tegap, tangan di dada. Itu pujian, mbak? Atau saya harus lapor polisi? Maksudku, aku nyaman sama kamu, Din. Gak tahu kenapa. Udin nggak langsung jawab, tapi senyum di wajahnya udah cukup jadi jawaban. Malam itu, Udin balik ke kamarnya sambil bersiul. Dia masih bingung ini mimpi atau nyata, tapi yang jelas, dia udah pernah masuk kamar bule cantik dan keluar dengan selamat plus bawa HP. Pagi itu Udin bangun lebih pagi dari biasanya. Biasanya jam 7 masih peluk guling. Sekarang jam 5 udah mandi dan gosok gigi 2 kali. Rambutnya disisir ke samping, pakai air kran. Bajunya disetrika sampai kaku. Celana panjang warna krem pinjaman dari tetangga. Kumisnya dikasih minyak kelapa biar kelihatan lebih bersinar. Katanya biar aura jodoh lebih tajam. Hari ini, Udin dan Jane akan naik kereta menuju Wonosobo. Jane mau ngenalin Udin ke orang tuanya. Udin awalnya sempat keder. Ini bule beneran serius? Masa iya kuli macam saya mau dibawa kenalan ke orang tua? Jangan-jangan ini jebakan Batman buat prank YouTube. Tapi setelah Jane kasih tiket kereta, Udin sadar. Ini bukan jebakan. Ini nyata dan lebih nyata lagi. Tiket itu kelas eksekutif, kursi empuk, AC dingin, dan ada colokan. Udin bahkan sempat nanya ke Jane sambil bisik-bisik. Mbak, ini nanti nasi bungkusnya dapat apa? Disuruh bawa sendiri. Jane hanya tertawa. Begitu mereka tiba di stasiun dan naik ke dalam gerbong, Udin langsung kagum. Dia duduk sambil nahan-nahan diri buat nggak pencet semua tombol di sebelah kursinya. Bahkan sempat bilang ke pramugari kereta, Mbak, ini bisa naik sandaran kakinya, tapi jangan sampai saya ketiduran di pangkuan orang ya. Jane duduk di sebelah Udin, masih dengan tank top krem favoritnya. Udin sejak awal sudah curiga, kenapa warna baju Jane selalu krem. Ini bule naksir saya, apa naksir warna tahu rebus, pikirnya. Perjalanan dimulai. Kereta meluncur pelan dari Jakarta menuju Purwokerto, sebelum lanjut pakai mobil ke Wonosobo. Di tengah perjalanan, Udin mulai buka obrolan. Seperti biasa, celetukannya nggak nahan. Mbak Jane, saya mau nanya satu hal yang agak pribadi. Apa? Itu tantop krem. Warnanya ada 5 biji. Apa dicuci terus tiap hari? Jane menoleh cepat. Kaget, lalu ketawa ngakak. Aku punya banyak, Din. Ini warna favoritku. Oh, saya pikir satu doang. Soalnya saya udah ngitung. Ini ketiga kali mbak pakai itu. Saya aja udah nyium aromanya dari jauh, tapi tenang. Wanginya awet. Jane cuma geleng-geleng. Itu ya, ngomongnya suka asal. Tapi lucu, di tengah perjalanan, seorang penumpang tua duduk di depan mereka. Sempat menoleh beberapa kali. Mungkin heran, kenapa ada bule cantik ngobrol mesra sama pria berkumis tipis, sandal jepit, dan celana krem yang agak kebesaran. Udin sadar dirinya diperhatikan, tapi dia malah menyapa ramah si bapak. Bapak, jangan salah paham ya, saya tour guide. Ini calon istri saya. Doain aja jadi. Jane sampai batuk nahan tawa. Beberapa jam kemudian, pramugari kereta membagikan makanan. Udin langsung ambil 2, buat saya 1, buat cadangan 1. Kalau Mbak Jane gak mau, bisa saya jadikan bekal. Nanti, saat makan, Jane memandang Udin dengan serius. Den, kamu gak merasa aneh? Apanya yang aneh? Bule kayak aku, duduk berjam-jam bareng kamu. Naik kereta, ngobrolin tangtop dan bekal, terus kamu masih bisa ngomong santai kayak gini. Udin narik napas. Saya jujur aja ya mbak, saya dari dulu udah banyak gagal, banyak ditolak. JD, Kalau sekarang saya dikasih kesempatan duduk bareng mbak, saya anggap ini rezeki. Nggak usah terlalu mikir cocok atau enggaknya. Yang penting, sekarang kita nyaman.
Saya nggak sekolah tinggi, tapi saya tahu diri. Jane nggak langsung jawab. Dia hanya menatap Udin lebih lama dari biasanya, lalu senyum. Perjalanan makin seru saat Udin ketiduran, dan kepalanya nyender ke bahu Jane. Saat sadar, dia langsung lompat, kaget. Astaga, saya nyender ya? Maaf mbak, itu bukan modus, itu refleks sendirinya. Jane tersenyum lembut. Gak apa-apa Din, ada liur saya nempel mbak, dikit. Udin buru-buru ambil tisu. Aduh, malu saya, nanti orang mikir saya pacarnya benaran. Jane menoleh dengan serius. Emangnya bukan? Udin melongo. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kehabisan kata-kata. Kumisnya pun mendadak, diam tak bersinar. Kereta terus melaju, tapi buit Udin. Hari itu bukan sekadar perjalanan ke Wonosobo. Itu perjalanan menuju sesuatu yang belum pernah ia alami. Diterima, dihargai, dan mungkin dicintai. Mobil travel berhenti di depan rumah. Besar bergaya campuran joglo modern dengan sentuhan western di pinggiran Wonosobo. Halamannya luas. Pohon mangga tumbuh rindang di pojok kiri. Dan ada deretan pot bunga warna-warni di depan teras. Udin menatap rumah itu dengan mata membelalak. Ini rumah? Apa pendopo nikahan? Bisiknya ke Jane. Jane cuma tersenyum. Rumah orang tuaku, Din. Ayo masuk. Udin menarik napas panjang. Baju koko putih yang dipakainya terasa makin sempit karena deg-degan. Celana panjang abu-abu, bekas kondangan tahun lalu pun nyangkut sedikit di betis. Dia menenteng tas plastik isi aleh-aleh, rengginang, keripik singkong, dan satu botol sirup merah. Begitu sampai di depan pintu, seorang pria berkumis rapi dan wanita bule berambut pendek keluar menyambut. Pria itu mengenakan batik, sementara wanita itu mengenakan daster bermotif daun talas. Papa, Mama, ini Udin, kata Jane. Udin langsung menunduk. Assalamualaikum, Pak, Bu, saya Udin, umur 32, belum menikah, hobi dorong troli dan ngelucu, siap digodain dan menggoda. Ayah Jane melirik ke istrinya, lalu tersenyum lebar. Waalaikumsalam, silakan masuk Din. Udin masuk dengan kaki kanan. Langkahnya pelan-pelan, kayak masuk ke istana. Di ruang tamu, dia langsung terpaku melihat ada piano besar, rak buku penuh literatur asing, dan foto keluarga Jane tergantung rapi. Waduh, ini rumah atau museum? Gumamnya. Ayah Jane, Pak Harjo, duduk di kursi rotan. Udin, kamu asli mana? Saya asli Jakarta Timur, Pak. Tapi hati saya udah pindah sejak ketemu Jane. Ibunya Jane, Bu Maria, tertawa pelan. Lucu juga ya kamu ini, Udin. Langsung duduk kaku, tangannya menahan-nahan diri, supaya nggak garuk-garuk kepala. Pak Harjo lanjut nanya. Kerjanya apa, Din? Saya kuli angkut barang di stasiun pasar. Senin, Pak. Tapi jangan salah, saya profesional. Nggak pernah ada koper nyasar waktu saya dorong. Jane menyela cepat. Papa, Mama, aku yang ajak Udin ke sini. Dia orangnya tulus, jujur, dan bikin aku nyaman. Udin menoleh ke Jane. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi langsung diselamatkan dengan celetukan. Saya juga nyaman sama Mbak Jane. Apalagi waktu dia pakai tantop krem. Serasa lihat tahu pong yang belum digoreng. Jane ketawa terbahak. Oh, Maria ikut ketawa. Sementara Pak Harjo pura-pura batuk menahan senyum. Hari itu Udin tinggal di rumah keluarga Jane. Kamar tamunya mewah, ada kasur empuk dan selimut tebal. Tapi malam pertama di rumah itu, Udin tidur di lantai karena takut merusak sprei hotel kelas atas yang belum pernah dia sentuh seumur hidup. Besok paginya, Udin ikut sarapan bareng keluarga Jane. Di meja makan ada roti gandum, selai kacang, jus jeruk, dan kopi hitam. Udin cuma ambil nasi sisa semalam, dan gorengan tahu, isi yang dia goreng sendiri, pakai wajan kecil di dapur belakang. Pak Harjo datang menghampiri, sambil bawa koran. Din, kamu betah di sini? Betah banget, Pak. Ini rumah adem, sejuk, dan Ada Jane. Pak Harjo duduk di sampingnya. Kamu tahu nggak? Saya dulu juga kuli, Din, di Pelabuhan Tanjung Priok. Sampai akhirnya saya nikah sama Maria pindah ke sini. Dan mulai bisnis dari nol. Udin kaget. Serius, Pak.
serius. Jadi jangan minder, kumis boleh tipis, asal niat tebal. Udin tertawa kecil. Pak, itu quotes baru ya? Boleh, saya pajang di stasiun nanti. Pak Harjo menepuk pundaknya. Sore harinya, Udin bantu bersih-bersih halaman. Dia nyapu, nyiram bunga, bahkan sempat ikut panen mangga. Waktu Jane keluar rumah pakai dress santai, warna krem lagi-lagi warna krem Udin, sampai berhenti nyapu. Ya ampun, Mbak Jane. Itu baju lagi? Saya sampai mikir. Jangan-jangan warna favorit saya sekarang juga krem. Jane nyengir. Biar kamu nggak lupa wajahku. Wajahnya nggak bakal saya lupa, Mbak. Tapi baju kremnya ini bikin saya mikir 2 kali tiap kali lihat tahu goreng. 1 minggu berlalu cepat. Udin makin akrab dengan keluarga Jane. Tiap malam ngobrol bareng di teras, minum teh manis, dan kadang main ular tangga. Bukannya, Udin selalu kalah. Karena fokusnya selalu melayang waktu Jane duduk nyender. Dan celetukannya nggak pernah berhenti. Mbak, Jane, duduk deket saya kayak gini, bahaya buat iman, tapi bikin bahagia. Buat tekanan darah, semua orang ketawa. Di Wonosobo, Udin bukan lagi cuma kuli, dia jadi tamu yang disambut. Jadi bagian dari keluarga, dan jadi alasan Jane ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Bahkan saat hujan turun malam, itu Jane berkata pelan di beranda. Aku nyaman di sini, Din. Tapi lebih nyaman kalau kamu ada. Udin senyum sambil melirik langit, lalu nyeletuk. Kalau begitu, saya nggak pulang, saya pindah agama. Agama cinta. Dan Jane ketawa sambil nyubit lengan Udin. Selama 2 minggu di rumah orang tua Jane, hidup Udin berubah total. Dari yang biasanya bangun subuh buat dorong troli di stasiun, sekarang bangun pagi-pagi cuma buat nyapu halaman sambil nyanyi lagu dangdut lawas. Pekerjaannya di rumah Pak Harjo nggak berat, tapi tetap bikin dia berkeringat lebih. Karena deg-degan tiap kali Jane keluar kamar. Jane seperti setiap pagi keluar pakai tank top warna krem dan celana pendek, duduk di teras sambil ngopi, ngetik-ngetik sesuatu di laptop. Udin yang lagi nyiram bunga atau ngelap motor Pak Harjo, Kuma bisa curi-curi pandang. Tapi mata Udin lebih cepat dari niatnya. Din, kamu lihat apaan? Tanya Jane, waktu sadar Udin ngelirik ke arah lehernya. Enggak, Mbak, saya lagi liatin daun mangga jatuh, tapi kok ya jatuhnya pas banget waktu Mbak nengok. Kebetulan semesta kali ya, Jane Nayonggir. Kamu itu ya, celetukanmu selalu bikin aku bingung. Antara kesel atau senyum. Nah, berarti udah masuk hati, Mbak. Soalnya bingung itu. Gejala awal cinta, mereka makin akrab. Jane mulai ngajak Udin jalan-jalan keliling desa, ke kebun teh, ke pasar tradisional, ke warung soto. Di pasar, Jane sempat bikin heboh karena beli taupong pakai bahasa Jawa. 1 taupong, Mbak. Anggi, Regin Pero, katanya sambil senyum lebar. Penjualnya melongo. Udin ketawa. Mbak Jane, kalau kayak gitu terus, penjualnya bukan kasih diskon, tapi bisa-bisa langsung ngelamar. Waktu di warung soto, Udin sok romantis pesenin makan. Sotonya 1 untuk saya, 2 untuk cinta. Maksudnya untuk Mbak Jane. Jane gak pernah protes soal celetukan Udin, malah kelihatan menikmati. Udin pun makin jadi. Setiap saat, ada saja komentarnya. Suatu sore, mereka duduk di ayunan depan rumah. Angin sepoi-sepoi. Suara jangkrik mulai muncul. Jane duduk di samping Udin, tetap dengan tank top andalan. Din, kamu orang paling aneh yang pernah aku kenal, kata Jane tiba-tiba. Aneh yang menyenangkan, atau aneh yang harus dibuang ke laut? Jawab Udin sambil goyang pelan di ayunan. Jane tersenyum. Aneh yang bikin aku nyaman. Kamu beda dari semua pria yang pernah aku temui. Udin nggak langsung jawab. Dia hanya ngelus kumis tipisnya pelan-pelan. Lalu Mbak Jane, saya ini cuma kuli biasa. Latar belakang saya, sepatu saya, bahkan sandal jepit saya pun nggak matching. Tapi saya berani jamin satu hal. Saya nggak akan ninggalin Mbak, kecuali kalau Mbak nyuruh saya beli gorengan. Jane tertawa, lalu diam. Beberapa saat, dia lalu sandarkan kepalanya ke bahu Udin. Udin bengong,
Kok nyender? Tanya Udin. Pelan. Capek. Sama orang lain. Aku harus jaim. Sama kamu. Aku bisa jadi diri sendiri. Udin diam sebentar, lalu nyeletuk. Kalau nyendernya lama, nanti saya nagih. Jangan nyender doang. Sekalian pinjam hati saya. Jane tidak menjawab, tapi dia nggak juga angkat kepala dari bahu Udin. Mereka duduk diam sampai matahari benar-benar turun di balik bukit. Malam harinya, suasana makin hangat. Bu Maria masak spaghetti buat makan malam, tapi Udin dayam-dayam goreng tempe dan bikin sambal bawang di dapur belakang. Saat makan, dia sodorkan piring ke Jane. Nih mbak, sambal spesial. Level cinta dijamin meleleh di mulut, pedas di hati. Jane coba sedikit, langsung matanya melotot. Din, ini pedas banget. Nah, rasain tuh, itu rasanya kalau mbak ninggalin saya nanti. Jane batuk sambil ketawa. Waktu mau tidur, Jane sempat ketok pintu kamar Udin. Din, kamu masih bangun? Masih mbak, saya lagi ngeratain bantal pakai kening, biar tidurnya adil. Jane ketawa. Besok kita ke pabrik papa ya. Aku mau kamu lihat usaha keluarga kami. Siap mbak. Tapi saya harus pakai baju apa? Seragam kerja dasi? Atau cukup pakai hati yang bersih? Yang terakhir, oke, saya setrika hati dulu malam ini. Jane pamit balik ke kamarnya. Udin nutup pintu pelan, lalu duduk di pinggir kasur, mikir dalam. Dia tahu ini lebih dari sekadar main-main. Jane bukan bule nyasar yang cuma butuh teman ngobrol. Dia serius, dan anehnya, Udin juga mulai takut. Takut nyaman, takut ketinggian. Tapi malam itu, sebelum tidur, dia cuma bisik pelan ke dirinya sendiri. Kalau ini mimpi, jangan bangunin saya dulu, biar saya nikmatin sampai alarm cinta bunyi. Pagi itu, Udin bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ayam berkokok, tapi karena deg-degan. Hari ini Jane akan mengajaknya ke pabrik keluarga tempat ayahnya mengelola bisnis kerupuk kulit rambak yang katanya sudah ekspor sampai Singapura dan Australia. Udin berdiri di depan cermin, pakai kemeja putih pinjaman, celana bahan abu-abu yang agak longgar, dan sepatu kulit butut yang dibersihkan pakai semir sepatu dan minyak kayu putih. Kumisnya udah disisir dan dilap pakai tisu basah. Kalau ini gagal, bukan karena penampilan, tapi karena mental belum sampai, gumam Udin sambil narik napas panjang. Jane sudah menunggu di mobil dengan dress sederhana, tetap warna andalannya, krem. Begitu Udin masuk mobil, dia langsung celetuk. Mbak Jane, saya mulai curiga. Jangan-jangan Mbak punya kontrak hidup dengan warna krem ya? Jane cuma tertawa sambil ngasih satu roti isi abon buat sarapan Udin. Perjalanan ke pabrik cuma 20 menit dari rumah. Begitu sampai, Udin langsung ternganga. Pabriknya besar, cat dindingnya warna biru laut, dan papan namanya bertuliskan Beser-Beser, Rambak Rasa Raja. Sejak ke 1995, di bawahnya ada logo kepala sapi tersenyum. Pak Harjo serius ya bikin bisnis, sampai sapi aja kelihatan bahagia. Komentar Udin sambil geling-geling. Di dalam, suasana ramai. Para pekerja sibuk menggoreng, menimbang, dan memasukkan kerupuk ke dalam plastik besar. Ada ruangan khusus pengolahan kulit mentah. Ada pula ruang pengepakan modern, lengkap dengan mesin otomatis. Jane memperkenalkan Udin ke para staf, mulai dari manajer produksi sampai bagian gudang. Ini Udin, teman spesial saya. Mungkin nanti bantu-bantu di sini. Udin langsung mengangguk cepat. Tenang, saya dulu jago dorong troli. Kalau disuruh dorong gerobak rambak, siap. Pak Harjo muncul dari ruangannya dan langsung ngajak Udin keliling. Din, ini semua dulu saya bangun dari kecil. Awalnya cuma jualan kerupuk keliling pakai sepeda. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kirim ke luar negeri. Tapi saya tetap pegang prinsip, kerja jujur, makan enak. Udin, saya suka prinsip itu Pak. Cuma selama ini, saya baru sampai tahap kerja jujur. Makan kadang-kadang. Pak Harjo tertawa. Mereka sampai di ruang penggorengan. Di sana, Udin lihat kulit sapi mentah, direndam, dijemur, lalu digoreng dalam minyak panas ukuran ember. Ayo Din, coba goreng satu, kata Pak Harjo. Udin langsung semangat, pakai celemek,
pakai sarung tangan, lalu ambil sepotong kulit dan ceburkan ke wajan besar. Tapi apes, karena panik lihat minyak nyiprat. Udin malah narik tangan dan sarung tangannya mental masuk ke minyak. Blubuk, minyak muncrat, 2 orang staf loncat kaget. 1 ember kulit hampir tumpah, dan alarm kecil di sudut ruangan bunyi. Pak Harjo langsung lari. Jane yang dengar dari kantor juga datang. Udin, teriak Jane. Udin berdiri dengan ekspresi pucat. Tangannya masih gemetaran. Wahanya, What's good? saya cuma refleks, nggak niat jadi bencana. Jane menahan tawa. Tapi begitu lihat sarung tangan Udin melayang di permukaan minyak, dia langsung ngakak. Din, kamu goreng plastik. Itu sarung tangan, bukan rambak rasa sapi. Udin garuk-garuk kepala. Maaf pak, tapi tenang, saya siap ganti rugi. Atau minimal, bantu nyuci piring selama 2 minggu. Pak Harjo diam beberapa detik, lalu tersenyum. Tenang Din, namanya belajar. Dulu saya juga pernah goreng dompet. Mereka semua tertawa. Meski gagal di bagian goreng-menggoreng, Udin diajak ke ruang pengepakan. Di sana dia lebih cocok, kerjanya simpel. Masukin kerupuk ke plastik, tutup rapat, tempel stiker, dan seperti biasa, Udin tetap punya komentar. Pak, boleh usul? Kalau bisa, dikasih varian baru. Kerupuk kulit, rasa cinta, pedas, gurih, tapi bikin kangen. Jane sampai harus duduk karena ngakak. Selama beberapa hari berikutnya, Udin ikat bantu di pabrik. Dia nggak disuruh goreng lagi, tapi dipercaya di bagian logistik dan pengepakan. Dan ternyata, dia cukup cepat belajar. Satu malam, saat duduk di teras rumah sambil makan rambak goreng dan teh panas, Jane menatap Udin lama. Din, kamu tahu nggak kenapa aku ajak kamu ke sini? Udin mikir. Biar saya ngerti dunia mbak, tapi dari itu, aku mau lihat. Kalau kamu diajak masuk ke dalam hidupku, kamu mau belajar. Udin mengangguk pelan. Saya mungkin gak bisa kasih mbak harta, rumah besar, atau mobil. Tapi saya bisa janji satu hal, saya gak bakal ninggalin mbak sendirian. Selama saya masih punya tenaga. Jane diam, lalu mengangguk. Malam itu, Jane genggam tangan Udin pelan. Dan Udin, yang biasanya cerewet, kali ini cuma senyum. Karena dalam diam itu, dia tahu, hidupnya sebentar lagi berubah. Hari itu, awan mendung menggantung rendah di langit Wonosobo. Angin dingin menyelinap lewat sela-sela jendela, membuat Udin yang baru saja selesai nyapu halaman, langsung melipir ke teras sambil mengusap lengan. Dingin begini, enaknya makan bakso, bukan nunggu perasaan orang yang gak pasti, gumamnya. Sambil melirik Jane yang duduk di pojok teras, pakai jaket tipis, warna krem, tentu saja. Sudah 2 minggu Udin di rumah keluarga Jane. Mereka makin akrab, makin sering ngobrol, dan makin sering juga Jane nyender sembarangan ke Udin. Tapi tetap belum ada kata-kata pasti soal status mereka. Udin mulai gelisah. Jangan-jangan saya cuma teman hiburan, kayak badut stasiun, lucu, tapi gak pernah diajak serius, batinnya. Sore itu, hujan turun deras, langit gelap, aroma tanah basah menyebar. Jane keluar membawa 2 gelas coklat panas, duduk di sebelah Udin. Diam beberapa saat. Din, aku mau ngomong sesuatu, kata Jane pelan. Udin refleks tegak duduk. Wah, jangan bilang mbak mau nitip beli tahu pong lagi ya, soalnya saya belum lunas yang kemarin. Jane tersenyum. Serius Din, dengerin dulu. Udin mengangguk. Walau jantungnya sudah berdetak kayak drum dangdut. Aku gak pernah nyangka ketemu kamu, lanjut Jane. Awalnya aku pikir kamu cuma cowok genit, tukang celetuk, dan mungkin cuma numpang lewat di hidupku. Udin lirih. Ya, saya juga pikir mbak cuma mampir lewat hati, terus ngebut lagi ke Amerika. Jane tersenyum makin lebar. Tapi ternyata, aku salah. Selama 2 minggu ini, kamu bikin aku ketawa, bikin aku nyaman, dan yang paling penting, kamu bikin aku ngerasa jadi diri sendiri. Udin menatap Jane, nahan-nahan diri supaya nggak keceplosan. Bilang iya saya juga, mbak. Saya naksir dari awal mbak duduk dengan ketiak kelihatan dikit di ruang tunggu kereta. Jane menatap Udin dalam-dalam. Din, aku suka kamu.
Bukan cuma karena kamu lucu atau unik, tapi karena kamu jujur. Aku gak butuh orang kaya, gak butuh gelar tinggi. Aku cuma butuh seseorang yang gak akan ninggalin aku. Hening. Udin diam, lalu berdiri. Jane kaget. Kamu kenapa? Udin menatap langit. Hujan masih deras. Lalu dia melangkah pelan ke tengah halaman, basah kuyup dalam hitungan detik. Jane berdiri dan panik. Din, kamu ngapain? Udin noleh, senyum lebar. Mbak Jane, saya ini kuli. Hidup saya keras, tapi saya tahu satu hal. Kalau ada bule cantik, baik hati, ngajak serius, ya saya nggak bakal nolak, tapi saya harus rayain dulu. Di tengah hujan, dia melompat kecil, muter di bawah hujan, kayak anak kecil nemu uang di gorong-gorong. Jane ketawa ngakak. Kamu gila, Udin teriak. Iya, gila karena bule krem yang bikin saya lupa sama menten-menten, saya yang cuma minta pulsa. Jane lari ke tengah halaman, ikut basah, lalu tiba-tiba nyium pipi Udin cepat-cepat. Udin melongo. Ya Allah, ini mimpi, Jane bisik. Bukan, ini nyata. Udin memegangi pipinya, yang sekarang rasanya lebih hangat dari coklat panas. Mbak Jane, saya juga suka Mbak. Tapi saya bingung cara ngomongnya. Kalau saya bilang, saya cinta kamu, nanti takut kayak sinetron. Jadi saya bilang aja gini. Dia berhenti sebentar lalu niltuk. Saya siap ngasih seluruh isi dompet saya, meski cuma ada 5.000 dan struk bensin. Jane tertawa makin keras. Mereka berdiri lama di tengah hujan, basah kuyup, tapi gak peduli. Dunia seperti berhenti sebentar untuk mereka. Sesudah itu mereka masuk ke dalam rumah, ganti baju, dan duduk di ruang tengah. Jane menyelimuti Udin pakai selimut tebal. Din, mulai sekarang kita jalanin bareng ya. Serius. Udin menatapnya. Tapi Mbak tahu kan, hidup saya gak gampang. Jane mengangguk. Aku gak nyari gampang. Aku nyari kamu. Udin terdiam. Lalu, niltuk lagi. Tapi kalau ada jalan gampang plus saya, ya jangan nolak juga. Mereka berdua tertawa lagi. Malam itu, hujan berhenti. Tapi di hati Udin, perasaan justru baru mulai deras. Hari-hari setelah hujan dan pengakuan cinta itu, berjalan seperti sinetron sore. Bedanya, yang main bukan artis ganteng dan bule berambut pirang, tapi Udin, pria kumis tipis, dan Jane, bule krem dengan senyum manis. Mereka resmi pacaran, status yang Udin tulis di buku catatan miliknya sebagai pacar. Bule, krem, manis, rada nekat, suka nyium pipi mendadak. Setiap pagi, Jane bikin sarapan buat Udin. Kadang roti, kadang nasi goreng, kadang campuran aneh, yang entah dari mana resepnya. Suatu kali Jane bikin nasi goreng dicampur stroberi. Ini fusion, Din, campuran, Indonesia dan Amerika. Udin mencicipi satu sendok langsung diam. Lalu niltuk, Mbak Jane, kalau mau bikin makanan eksperimen, tolong jangan korbanin nasi. Dia sudah banyak jasanya di perut orang Indonesia. Meski sering saling ledek, tapi kebersamaan mereka makin hangat. Jane ngajak Udin ke kafe, ke taman, bahkan sempat ke salon bareng Udin. Cuma duduk di pojok sambil minum teh. Karena ditawari cream base tapi dia takut dikira pelanggan tetap. Namun, hubungan serius juga bawa cobaan, terutama ketika Jane tetap setia pada fashionnya, tank top, dan celana pendek warna krem. Di warung soto, semua mata bopek-bopek melirik. Di minimarket, mas-mas kasir sampai lupa kembalian. Bahkan waktu ke bengkel, montir yang biasa cuek, jadi salah, pasang baut. Udin mulai panas dingin. Mbak Jane, katanya pelan suatu malam. Gimana kalau mulai besok Mbak pakai jaket? Atau minimal celana yang gak nyolot banget? Jane tertawa. Kamu cemburu ya? Bukan Mbak. Saya cuma takut nanti bapak-bapak di warung mulai enggak-enggakku kenalan Mbak. Atau lebih parah, ngajak foto bareng buat status WA. Jane mencubit lengan Udin. Aku tetap jadi diriku sendiri, Din. Tapi aku ngerti maksudmu. Sejak itu Jane mulai agak menyesuaikan diri. Kadang pakai outer, kadang pakai kaos longgar, tapi tetap warna krem. Udin cuma bisa geleng-geleng.
Ini warna krem kayak udah sumpah hidup sama dia, celetuknya sambil nyapu teras. Cobaan lain datang dari sikap genit Udin sendiri. Suatu pagi, mereka ke pasar. Di sana, ada Mbak Sayem, penjual cabai langganan, yang dari dulu naksir Udin, tapi gak pernah berani bilang. Begitu lihat Udin datang, gandengan sama Jane, Sayem langsung senyum. Wah, Din, bule juga bisa kamu. Taklukin ya. Kapan ngajak dia nyicip sambal saya? Udin senyum sopan. Gak usah mbak. Sambal Mbak Sayem terlalu pedas. Nanti bule saya kabur ke Amerika. Jane lihat percakapan itu sambil senyum kecut. Di jalan pulang, dia nanya. Itu tadi siapa Din? Teman pasar. Mbak, udah lama dulu suka kirim cabe. Sekarang kayaknya mau kirim perasaan. Jane diam. Udin mulai gelisah. Mbak, saya serius sama mbak. Bukan sambal yang saya incar, tapi masa depan. Jane akhirnya tertawa. Tapi dari saat itu, Udin mulai hati-hati. Celetukan boleh, tapi kalau kebanyakan bisa jadi bumerang. Hubungan mereka terus berjalan, makin kuat. Udin juga makin sering diajak ke pabrik. Bahkan suatu hari, Pak Harjo bilang, Din, kamu bantu lihat bagian pemasaran ya. Lihat cara kerja mereka, pelan-pelan belajar. Kalau kamu serius sama Jane, kamu juga harus siap jadi bagian dari keluarga ini. Udin langsung berdiri tegak. Siap pak, saya siap kerja, siap diawasi, dan siap jatuh cinta berkali-kali sama Jane. Pak Harjo tertawa. Kamu gak pernah habis ya Din? Waktu berjalan, 3 bulan berlalu. Sejak pertemuan pertama mereka di stasiun, hari-hari penuh tawa, celetukan, dan kejadian absurd itu berubah jadi hubungan nyata. Udin, si kuli dengan kumis tipis, sudah gak lagi cuma dorong troli. Dia sekarang bantu mengatur distribusi produk, belajar Excel, bahkan mulai ngerti istilah stok opname. Dan yang paling bikin Udin bangga, dia gak pernah sekalipun nyerahin hati ke wanita lain. Meskipun masih sering digoda sama Mbak Sayem dengan bonus cabai rawit tiap beli tomat. Suatu malam, Udin dan Jane duduk di atas atap rumah. Lihat bintang. Din, kata Jane pelan. Kamu yakin sama hubungan kita? Udin melirik. Saya yakin mbak. Karena hubungan kita bukan cuma tentang tapi tentang tahu goreng, sambal, dan baju krem yang gak pernah absen. Jane ketawa. Kamu yakin mau nikah sama bule kayak aku? Udin mengangguk. Mbak itu bule. Iya, tapi hati mbak lebih lokal dari nasi uduk. Dan saya udah gak sanggup mikir hidup tanpa suara. Mbak ketawa tiap saya celetuk hal receh. Jane diam sebentar, lalu menyandarkan kepala ke bahu Udin. Malam itu, tanpa pelukan berlebihan, tanpa kata-kata manis yang lebay, mereka tahu ini bukan cuma hubungan serius. Ini sudah cinta yang siap dilangkahkan ke pelaminan. Sudah seminggu Udin gelisah. Setiap pagi, dia berdiri lama di depan kaca, sambil mandangin kumis tipisnya, seolah-olah itu bisa ngasih jawaban hidup. Din, kamu ngapain? Tanya Jane dari ruang tamu. Ngecek garis nasib. Mbak, tapi ternyata masih lurus-lurus aja. Sebenarnya, Udin lagi mikir satu hal penting. Melamar Jane. Iya, resmi. Bukan cuma jadi pacar yang suka celetukan sambil makan tahu goreng. Tapi jadi suami beneran, yang tanggung jawab dan siap bangun tengah malam buat ngusir nyamuk. Tapi Udin tahu, lamaran itu bukan urusan sembarangan. Harus istimewa, harus niat. Masalahnya, tabungannya masih nanggung. Jadi dia pilih cara paling masuk akal. Lamaran sederhana, tapi berkesan. Rencananya bukan di restoran mewah, bukan juga di taman romantis, tapi di dapur belakang rumah. Waktu Jane masak ayam goreng krem kesukaannya, pagi-pagi, Udin beli bunga dari tukang keliling. Bunga plastik, tapi disemprot parfum biar wangi. Terus dia tulis surat, pakai kertas bekas truk pembelian sabun cuci. Isinya, Mbak Jane, saya mungkin gak kaya, tapi saya punya cinta yang isinya diskon 100%. Kalau mbak mau, kita jalan bareng terus sampai umur saya tinggal sisa 4 gigitan tahu. Siang harinya, Jane sibuk di dapur. Ayam goreng kriuk lagi disiapin. Udin ngintip dari balik pintu sambil deg-degan.
Tangannya dingin, mulutnya komat-kamit. Akhirnya, dia melangkah masuk, bawa piring, bunga plastik, dan surat cinta penuh minyak bekas tangan. "Mbak Jane," katanya dengan nada formal yang aneh. "Saya mau ngomong serius." Jane nolak. "Waduh, jangan bilang kamu ngaku punya istri di kampung ya?" Udin langsung gelagapan. "Astagfirullah, jangan fitnah mbak. Saya bersih dari masa lalu, walau nggak bersih dari noda kuah mie ayam." Jane tertawa. Udin jongkok di lantai, ambil posisi setengah bersimpuh. "Saya tahu, mbak bukan cewek biasa. Mbak bisa aja nikah sama orang bule juga, yang punya rumah di Beverly Hills, bukan kontrakan gang sempit kayak saya. Tapi saya nekat." Dia sodorkan bunga plastik. "Maukah Mbak Jane jadi istri saya? Enggak cuma nemenin saya makan sambal, tapi juga nemenin saya waktu kehabisan kuota." Jane melongo, ketawa keras. "Din, kamu serius? Sumpah. Baka. Surat ini udah saya tulis 3 kali. Yang pertama kena minyak, yang kedua ditinggal ayam goreng gosong, yang ketiga ini, alhamdulillah selamat." Jane membaca suratnya, matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya lebar. "Din, kamu konyol banget." "Tapi, ya apa?" tanya Udin. Makin deg-degan. "Ya, aku mau." Udin langsung berdiri, lompat kecil kayak habis menang undian. "Alhamdulillah. Saya boleh peluk nggak?" Jawab Jane cepat. "Tapi, boleh cuci piring dulu. Hadiahnya itu." Mereka tertawa bareng, tapi belum selesai mereka tertawa, Pak Harjo masuk ke dapur. "Loh, rame banget. Ini dapur apa panggung lawak?" Jane langsung berdiri. "Papa, Din baru aja ngelamar aku." Pak Harjo mengangguk pelan, lalu mendekat ke Udin. "Kamu yakin, Din?" Udin mengangguk. "Mantap, insya Allah, Pak. Saya nggak bisa janjikan rumah besar, tapi saya bisa janjikan hati yang nggak pindah-pindah." Pak Harjo menatap Udin beberapa detik, lalu senyum kecil. "Kalau gitu, kamu harus siap sama kejutan keluarga kami." Udin melongo. "Kejutan, Pak?" Pak Harjo melangkah keluar dapur. "Tunggu 5 menit." 5 menit kemudian, datanglah seorang wanita bule paruh baya. Tinggi besar, rambut pirang keperakan, bawa koper, dan tas ransel. "Jen," teriaknya. Jen langsung peluk wanita itu. "Mama!" Udin berdiri terpaku. "Ini ibunya Mbak Jane." Jane mengangguk. "Mama datang lebih cepat dari rencana. Katanya mau lihat langsung cowok yang bikin anak perempuannya gak mau balik ke Amerika." Udin kaku. "Ya Allah, saya belum latihan bahasa Inggris." Bu Maria, ibunya Jane, mendekat, lalu peluk. "Udin, you ... funny man. I like funny man." Udin cuma bisa senyum sambil keringetan. "Yes, I am funny. But ... no money." Jane enggak. Ibunya juga tertawa. Malam itu, rumah Pak Harjo penuh suara tawa. Lamaran Udin diterima. Keluarga Jane menyambut dengan hangat. Walaupun Udin sempat salah sebut sambal jadi simbol waktu ngobrol sama Ibu Maria. Tapi siapa peduli? Udin tahu, dia mungkin bukan pria sempurna, tapi cinta tulus, sambal pedas, dan celetukan jujur bisa meluluhkan bule sekalipun. Persiapan nikah Udin dan Jane dimulai dengan 2 hal. Semangat membara dan kebingungan massal. Jane ingin nikah ala Jawa, tapi juga ingin ada sedikit sentuhan Amerika. Sementara Udin, dia cuma minta satu hal. Yang penting, ada ayam goreng sama es jeruk. Soal adat, saya ikut arus aja mbak. Tapi arus itu ternyata kayak banjir di kampung, bikin semua panik. Pertama, masalah undangan. Udin dikasih tugas cetak undangan. Dia bawa desain ke percetakan langganan, masukkan nama, lokasi, dan tanggal. Tapi karena buru-buru, dia nggak sempat periksa ulang. 3 hari kemudian, 200 lembar undangan datang. Udin bangga banget, dibagi ke tetangga, ke tukang nasi goreng, ke abang tambal ban, bahkan ke ibu guru TK tempat dia dulu sekolah. Sampai akhirnya, Jane baca satu undangan dan terdiam. "Din, ini apa?" Udin melongo. "Loh, undangan kita mbak, keren kan?" Jane tunjuk satu baris di bagian bawah. "Dengan ini mengundang bapak atau ibu,
untuk hadir di acara pernikahan Udin dan Yanak-Yanak, jerit Jane. Udin pucat. Astagfirullah, itu kan ada huruf K. Ini aku kayak bule Polandia, katanya sambil ketawa kesal. Udin langsung balik ke percetakan. Pemiliknya santai. Itu cuma salah satu huruf doang, namanya juga manusia. Mas, ini bukan KTP, ini undangan nikah. Kalau salah, nanti anak saya ditanya orang. Nama ibu kamu siapa? Terus jawab, Yanak. Akhirnya mereka cetak ulang. Bye. Tapi Udin tetap positif. Gak apa-apa, toh ini buat masa depan. Lagian, saya bisa jual undangan typo buat koleksi. Siapa tahu jadi barang langka. Masalah kedua, baju pengantin. Jane mau pakai kebaya putih. Udin mau pakai beskap. Tapi karena badannya agak miring di bagian perut, dia susah cari ukuran pas. Penjahitnya sampai garu-garu kepala. Mas Udin ini bentuknya unik, tapi pinggang tetap sempit. Udin niltuk, saya ini kombinasi ketoprak sama burjo mas. Luar biasa. Akhirnya dia pakai baju peninggalan kakeknya, sarung tua yang katanya dulu pernah dipakai waktu nikah sama nenek. Biar penuh sejarah, kata Udin. Tapi pas dicoba, sarungnya bolong kecil di bagian belakang. Jane ngeliat sambil tahan ketawa. Din, itu bolongnya strategis banget. Udin nutup bagian bolongnya dengan selendang. Tenang, semua ada solusinya. Masalah ketiga, soal adat. Jane pengen pakai prosesi siraman, tapi begitu tahu harus disiram air bunga oleh ibu-ibu tetangga, dia kaget. Maksudnya aku duduk di kursi, terus disiram bareng sama ibu-ibu. Iya mbak, tapi jangan khawatir, ibu-ibu sini siramnya lembut, gak pakai gayung ember. Jane Akernia setuju. Asal Udin juga ikut disiram. Udin langsung pucat. Saya siraman juga, biar adil, kata Jane sambil nyengir. Hari siraman datang. Jane duduk cantik di kursi rotan, dikelilingi ibu-ibu pakai kebaya. Air bunga disiram pelan-pelan. Udin duduk di kursi sebelah, pakai kain sarung dan wajah kaku. Ibu-ibu siram air ke kepala Udin sambil senyum. Tapi pas satu ibu nyiram pakai gayung, terlalu semangat. Udin kaget. Bu, ini siraman, bukan pemandian kerbau. Semua orang tertawa, bahkan Jane sampai nangis karena ngakak. Masalah keempat, pengisi acara. Pak Harjo minta mic profesional, tapi Udin ngotot pengen temannya yang jadi mic-nya namanya Darman, mantan tukang parkir yang hobi stand up. Hasilnya, ya, unik. Pas latihan, Darman bilang, tenang Den, gue bakal bikin acara kamu kayak pesta Oscar, tapi versi pasar malam. Udin senyum tipis, jangan Oscar banget man, minimal kayak kondangan RT. Hari-hari makin dekat, latihan makin padat. Tapi Udin dan Jen tetap kompak. Tiap malam mereka duduk bareng, bahas hal-hal kecil sambil minum teh dan makan kerupuk rambak. Aku gak nyangka bakal nikah di sini Din, di Indonesia, di rumah sederhana, kata Jen suatu malam. Udin senyum. Saya juga gak nyangka bakal nikah sama bule, tapi ya, hidup emang kadang kayak kerupuk, kalau kena angin dikit bisa melampung. Tapi kalau disimpan baik-baik, bisa tahan lama. Jane menatap Udin lama. Kamu romantis ya Din? Udin geleng. Bukan romantis mbak, cuma sering nonton FTV jam 11 malam. Persiapan pun selesai. Undangan baru sudah disebar, baju pengantin siap, siraman sukses, Darman siap jadi mic, rambak siap dikirim, dan yang paling penting, cinta mereka makin kuat. Bukan karena kemewahan, tapi karena mereka selalu bisa ketawa. Bahkan di tengah kekacauan, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah di atas langit Wonosobo, seperti sengaja dipesan khusus buat pasangan paling absurd. Tahun ini, Udin dan Jen. Pagi-pagi, halaman rumah Pak Harjo sudah ramai. Tenda warna-warni berdiri, kursi plastik hijau disusun rapi, dan para ibu-ibu sibuk di dapur belakang goreng tahu, tempe, dan kerupuk rambak kesukaan Udin. Udin berdiri di depan cermin, pakai beskap warna krem tentu saja, warna favorit Jane. Sarung warisan kakeknya sudah dijahit ulang, tapi masih ada tambalan kecil di bagian bawah, simbol perjuangan.
katanya. Di seberang, Jane juga bersiap. Dia memakai kebaya putih modern, rambut disanggul elegan, dan senyum tak berhenti sejak subuh. "Kamu cantik banget, Mbak," bisik Udin waktu mereka ketemu di pelaminan. Jane tersenyum. "Kamu juga unik." Tapi seperti kisah hidup Udin pada umumnya, hari bahagia itu nggak berjalan semulus harapan. Masalah pertama datang dari mic kondangan. Si Darman, baru 5 menit acara dimulai, Darman sudah salah nyebut nama pengantin. "Selamat datang di acara pernikahan Udin dan Jenny." Udin langsung pegang kepala. "Men, itu bukan sinetron 90, En." Darman nyengir. "Maaf, refleks. Soalnya kemarin habis nonton telenovela." Masalah kedua, sound system. Musik yang mestinya lembut, tiba-tiba nyetel lagu dangdut remix kenceng banget. Pas Jen lagi jalan ke pelaminan. Jen, kau tercantik di dunia." Semua tamu nengok. Jen melongo. Udin langsung lari ke operator. "Mas, tolong, ini bule, bukan biduan. Volumenya bikin tamu pingsan." Masalah ketiga, sepupu Jen dari Amerika nyasar. Namanya Kevin. Bule tinggi, gagah, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Dia naik ojek online, kasih alamat, tapi tukang ojeknya malah nganter ke nikahan orang 2 gang sebelah. Kevin duduk di pelaminan. Orang disodorin teh manis dan disuruh foto bareng sama pengantin kampung itu. Dia baru sadar, salah nikah. Waktu pengantin perempuannya manggil dia Mas Kevin dari Amerika, akhirnya Kevin dijemput pakai motor Udin, sambil dibonceng bocah tetangga yang pakai jas kebesaran. Masalah keempat, nasi habis. Ini kejadian paling gawat. Jam makan siang, tamu makin membludak. Banyak yang datang bukan karena kenal, tapi karena dengar ada bule nikah sama kuli. Ayo kita lihat. Akhirnya nasi habis, tinggal lontong dan kerupuk. Ibu-ibu panik. Jane tenang. "Tapi Udin, saya punya ide," kata Udin. Dia masuk dapur. Goreng mie instan 15 bungkus, disajikan di nampan besar, dikasih telur dadar iris. "Yang penting kenyang," katanya. Tamu makan sambil ketawa. Bahkan Kevin, sepupu Jane, doyan banget sama mie goreng itu. "This is real Asian wedding," katanya sambil nyuap mie pakai kerupuk. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada satu momen yang bikin semua diam. Saat penghulu berdiri, minta Udin bersiap mengucap ijab kabul. Tiba-tiba suasana hening. Udin duduk bersila. Tangannya dingin, bibirnya kaku. Di sebilanya, Pak Harjo menatap tenang. "Saudara Udin, siap?" tanya penghulu. Udin mengangguk. "Siap, Pak. Meski napas saya tinggal separuh." Lalu, dengan satu tarikan napas dan suara serak-serak kumis tipisnya, Udin mengucap, "Aku terima nikahnya Jane." Jane binti Harjo. Dengan mas kawin seperangkat alat salad dan kerupuk rambak, dibayar tunai, penghulu, sah, tamu. Saat Jane menatap Udin, air matanya turun pelan, tapi dia senyum lebar. Udin nyeletuk. "Akhirnya, saya sah juga. Punya bule." Tawa pecah. Setelah akad, mereka duduk di pelaminan. Foto bareng, senyum bareng, capek bareng. Waktu foto keluarga, ada yang jatuh, ada anak kecil naik panggung tanpa undangan. Dan ada juga sepupu jauh yang bawa kado dalam bentuk blender bekas. "Yang penting niat," kata Udin. Sore itu, Udin duduk di teras rumah, masih pakai baju pengantin. Jane duduk di sampingnya, lepas sanggul, rambut digerai. "Capek?" tanya Jane. "Capek," jawab Udin. "Tapi bahagia." Jane sandarkan kepala ke pundak Udin. "Kamu Mesimo, hidup bareng aku sampai tua nanti." Udin senyum. "Selama Mbak nggak ganti warna baju favorit ke hijau neon, saya ikut terus." Jane tertawa. "Kenapa takut warna hijau neon?" "Karena nanti yang lirik bukan cuma saya, tapi kodok-kodok sawah." Langit mulai gelap, angin sore sejuk. Dan di tengah riuh hari yang penuh kesalahan, typo, dan mie instan, Udin dan Jane resmi jadi pasangan suami istri. Dodol? Iya. Ribet?
Iya. Tapi bahagia, total. 3 tahun berlalu sejak hari nikahan dodol. Tapi bahagia itu, kini, di sebuah rumah sederhana, tapi hangat di pinggiran Wonosobo, Udin duduk di kursi rotan, menggoyang-goyangkan kaki sambil memangku bayi mungil bernama Joko. Bayi ini, anak keduanya dengan Jane. Anak pertamanya, Sari, umur 2 tahun, lagi lari-lari di halaman sambil pakai helm motor. Karena katanya dia lagi jadi astronot. Jane keluar dari dapur, bawa sepiring rambak goreng dan teh manis. Rambutnya diikat ekor kuda, pakai kaos krem tentu saja. Din, kamu tadi udah ganti popok Joko belum? Tanya Jane. Udah mbak, tapi saya lupa. Tadi saya tutupin popoknya kebalik. Jadi sekarang, ya, bagian depan bocor. Jane menggeleng pelan, lalu duduk di sebelah Udin. Mereka bukan pasangan glamor, tapi bahagia mereka asli. Sehari-hari dipenuhi suara tawa anak, celetukan receh Udin, dan suara kerupuk meletus dari dapur produksi di belakang rumah. Iya, Udin sekarang jadi bos kerupuk rambak. Setelah menikah, Pak Harjo pelen-pelen kasih tanggung jawab ke Udin. Awalnya cuma bantu urus gudang, tapi karena Udin suka ngelawak dan punya cara unik, jualan, permintaan malah naik. Mas Udin, tolong dong kirim rambak lagi ke toko saya yang kemarin habis. Padahal baru taruh seminggu. Mas Udin, kalau bisa bikin varian rasa keju dong. Mas Udin, boleh minta selfie nggak? Suami saya Ange fans. Katanya Mas Udin, idola bapak-bapak Indonesia. Dari situ, Udin punya ide. Rambak internasional, dengan branding wajah Udin kumis tipis di kemasan. Logonya lucu. Muka Udin dengan senyum lebar, tulisan kerupuk kumis, gurihnya bikin jatuh cinta. Mereka mulai produksi skala besar. Jane bantu desain. Kevin sepupu Jane bantu pasarkan. Key Negeri. Bahkan, rambak Udin pernah muncul di vlog food blogger Amerika dengan judul Crispy Snack from Indonesia. Warning, addictive. Waktu Udin nonton video itu, dia cuman garak-garak kepala. Gara-gara kerupuk, saya sekarang masuk YouTube. Padahal dulu masuk televisi aja cuma jadi penonton kuis. Meski sibuk, Udin gak pernah berubah. Celetukannya tetap hadir setiap hari. Suatu pagi, Jane pakai daster krem baru. Udin langsung nyeletuk. Mbak, ini daster atau senjata mematikan? Saya ngelihatnya susah konsen kerja. Jane tertawa. Kamu masih aja, Din. Udah punya 2 anak, masih genit. Justru itu, supaya Mbak nggak lupa. Suami Mbak ini dulu pernah jadi primadona stasiun, tapi bukan berarti hidup mereka tanpa tantangan. Waktu Sari demam tinggi, Udin panik. Dia naik motor ke apotek pakai helm anak-anak. Di jalan, dia hampir ditilang. Mas, ini SIM mana? Tanya polisi. Maaf Pak, saya buru-buru. Anak saya demam. Saya siap dihukum. Asal jangan anak saya yang kena. Polisi malah ngelus dada, lain kali helmnya ganti mas. Masa helm Doraemon, waktu usaha rambak pernah rugi. Karena salah kirim kontainer ke negara yang salah. Udin tetap tenang. Ya, namanya juga dagang, kadang dapat duit, kadang dapat pengalaman. Jane adalah teman hidup terbaik. Dia sabar, kuat, dan tetap bule yang cinta Indonesia. Bahkan kini Jane lancar bahasa Jawa. Tapi aksennya tetap bikin Udin senyum. Sarapan opo Mas Din? Nasi goreng Mbak Jane. Tapi tolong jangan campur stroberi lagi ya. Anak-anak mereka tumbuh dalam cinta dan tawa. Joko suka narik-narik kumis Udin. Sari suka pura-pura masak rambak, pakai mainan dapur. Satu sore, Udin duduk di beranda. Anak-anak main di halaman. Jane duduk di sebelahnya, sambil nyender pelan. Din, kamu bahagia? Udin mengangguk. Banget dulu. Kamu pikir hidupmu bakal kayak gini? Udin senyum lebar. Dulu saya pikir saya bakal dorong troli sampai pensiun. Tapi ternyata, saya malah dorong stroller anak saya ke taman. Jane tertawa pelan. Terima kasih mbak, udah jatuh cinta sama saya. Padahal waktu itu, saya belum punya apa-apa. Kumis tipis dan niat deketin mbak, sambil modus nyari HP. Jane peluk lengan Udin. Tapi justru itu yang bikin aku yakin. Kamu selalu jujur, bahkan kalau lagi salah jalan. Udin melirik ke dalam rumah. Mbak,
Nanti malam kita makan bareng ya. Makan apa? Nasi, sambal, dan rambak rasa cinta. Ah, kamu Din. Langit senja mulai turun. Warna jingga menyapu langit Wonosobo. Suara tawa anak-anak bersahut-sahutan. Dan di teras rumah itu, seorang pria berkumis tipis, duduk dengan bule cantik, berkaos krem. Membuktikan bahwa cinta itu bukan soal penampilan, harta, atau bahasa. Tapi soal ketulusan, keberanian, dan sedikit celetukan receh setiap hari.